Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Intan Sumiati, Lutfi Maulana Sidik, Maha Aliza, Mohniza Ansori, dan Syahdur Hariza akan mempresentasikan mengenai materi kurva sketsa. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Intan Sumiati. Kurva sketsa. Dalam geometrik, penggambaran kurva adalah teknik yang digunakan untuk membuat garis besar dari sebuah lengkung. Bidang dari persamaan yang diberikan tanda tanpa menghitung seluruh keseluruhan titik yang disyaratkan. Cara yang digunakan untuk mengetahui bentuk kurva. 1. Tentukan titik potong X dan Y pada kurva. Titik potong pada X dicari dengan cara mengubah nilai Y pada persamaan menjadi 0. Demikian pula, titik potong pada Y dicari dengan cara mengubah nilai X pada persamaan menjadi 0. 2. Tentukan titik simetrik kurva. Jika nilai eksponen dari X selalu genap, maka sumbu Y merupakan sumbu simetrik dalam kurva tersebut. Jika nilai eksponen dari Y selalu genap, maka sumbu X merupakan sumbu simetrik dari kurva tersebut. Jika nilai hasil penjumlahan derajat X dan Y dalam masing-masing keadaan selalu genap atau ganjil, maka kurva tersebut dinamakan simetrik rotasi dan titik asli disebut pusat kurva. Tiga, tentukan batas pada nilai X dan Y. 4. Jika kurva melewati titik asal, tentukan garis singgung di sana. 5. Tentukan nilai asimtot kurva. Asimtot dari sebuah kurva adalah berupa sebuah garis yang sedemikian rupa sehingga jarak antara kurva dan garis tersebut mendekati 0 seiring dengan salah satunya atau keduanya dari koordinat X dan Y cenderung menuju tak hingga. 6. Samakan turunan pertama dan turunan kedua menjadi 0 untuk menentukan titik stasioner dan titik belok. Jika persamaan kurva tidak dapat diselesaikan secara eksplisit untuk X dan Y, turunan ini harus ditentukan dengan cara implisit. Next. Penggunaan kurva sketching di dalam perekonomian. Penggunaan kurva sketsa dalam perekonomian adalah sebagai perantara untuk memperlihatkan suatu data menjadi jelas dan ringkas. Beberapa contoh implementasi kurva dalam bidang ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan. Fungsi dari pembuatan kurva permintaan adalah untuk melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas sebuah produk yang diproduksi. Sedangkan kurva penawaran, fungsi dari kurva penawaran adalah untuk membandingkan harga beserta jumlah kuantitas produk yang ditawarkan. Hal itu selaras dengan penawaran yang diberikan. Penyebabnya ada dua, yaitu peningkatan harga lantaran permintaan dan peningkatan harga karena kenaikan biaya produksi. Gambar A. Semakin banyak penawaran dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Namun hal itu tidak diikutsertakan dengan kualitas produk yang dibuat sehingga harga menjadi turun sebab kompetitor bisa masuk ke pasar yang sama dengan menggunakan produk yang serupa. Gambar B. Semakin banyak permintaan dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Akan tetapi hal ini dibarengi dengan kualitas sehingga harga produk ikut meningkat pula. Keberadaan kompetitor juga tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari pelanggan. Selanjutnya itu gambar A, menunjukkan contoh kurva penawaran berdasarkan penyebab yang pertama,
yakni peningkatan harga lantaran peningkatan permintaan. Di sana terlihat apabila satu porsi bakso seharga 12.000 akan terjual sebanyak 120 porsi. Hal itu akan terus meningkat seperti yang terlihat. Yakni apabila harga menjadi 14.000 maka akan ada 140 mangkok terjual sehingga seterusnya. Gambar B memperlihatkan keadaan yang sebaliknya. Harga penawaran bisa saja meningkat apabila biaya produk ikut menjualan tinggi. Namun di sisi lain, apabila biaya produk kecil, maka penjualan akan ikut menurun lantaran barang yang diproduksi ikut berkurang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.